Ya, baik. Eh, Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini untuk bergabung dalam aksi nyata yaitu praktik baik saya dalam mempresentasikan tentang budaya positif. Jadi baik, hmm, saya mulai dengan tujuan kali ini. Saya ingin memberikan berbagi materi atau praktik baik yang telah saya lakukan. Dalam hal ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita mulai, saya ingin ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman yang hadir pada sesi kali ini. Pertanyaannya, ini silakan teman-teman memilih setuju atau tidak setuju. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini silakan ada yang mencoba untuk menjawab. Ini setuju tidak? Bisa di open mic-nya. Ya. Ini hal tes. Ini suaranya tidak kedengaran. Oh, setuju. Oke. Ada yang lain mungkin? Yang tidak setuju ada? Oke. Yang pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak dan Ibu, setuju atau tidak? Ya, baik Ibu Maria Diana. Oke, setuju. Ya, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak nih menurut Ibu dan Bapak, Ibu guru nih? Oke, baik. Maka ya, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan dulu. Mana emotikonnya? Ya, baik. Saya lanjutkan. Jadi di sini ada pertanyaan setuju dan tidak setuju. Jawaban Bapak Ibu ini akan terjawab di materi yang akan saya sampaikan. Baik, kita akan mulai dengan materi yang pertama yaitu tentang disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin atau disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia kita. Baik, saya lanjutkan. Nah, nilai-nilai. Tadi kita tahu bahwa ketika kita mengajar, kita mengenal, apalagi dalam kurikulum Merdeka ini, kita mengenal dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini atau tergambar dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tentunya kita ingin bahwa peserta didik kita atau murid kita ini memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Bagaimana sih kita mau
melakukan agar apa yang harus kita lakukan sih agar nilai-nilai ini bisa diterapkan oleh peserta didik kita. Maka di sini kita harus mengerti dulu tentang beberapa teori, yaitu teori yang pertama adalah teori motivasi. Eh, Anak didik kita ini sebenarnya kita harus paham bahwa mereka punya motivasi. Motivasinya ada dua, yaitu motivasi eksternal dan internal. Nah, apa nih yang harus kita berikan kepada mereka? Apakah motivasi eksternal? Apakah hanya motivasi internal saja? Nah, mari kita lihat apa itu motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena dia tidak ingin mendapatkan hukuman, itu motivasi eksternal. Atau anak didik kita ini melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal ini adalah motivasi yang ada pada diri seseorang, di mana ketika seorang peserta didik itu melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ini baik untuk dia. Nah, itu motivasi internal. Nah, motivasi internal ini yang akan mencapai pada tujuan disiplin positif. Baik, selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pada dasarnya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita mengharapkan bagaimana anak kita melakukan sesuatu itu tanpa harus ditunggu untuk diperintah, tapi dia melakukan sesuatu karena dia sadar dan dia meyakini itu baik untuk dirinya. Itu yang diharapkan oleh merdeka bagi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ini pasti teman-teman mungkin kok dihukum oleh penghargaan? Kenapa bukannya penghargaan itu adalah sesuatu yang baik? Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini seperti pengaruhnya hanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Jadi seorang anak ini melakukan, oh saya melakukan sesuatu atau saya datang pergi ke sekolah supaya saya tidak supaya saya mendapatkan sebuah hadiah atau mendapatkan penghargaan. Jadi kalau penghargaan itu hilang, tidak diberikan lagi, berarti motivasinya tidak ada. Berarti dia sudah oh biar aja terlambat kan tidak dapat penghargaan lagi seperti itu. Penghargaan ini mengurangi ketepatan. Penghargaan itu sesungguhnya tidak efektif. Penghargaan itu eh, menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari seseorang. Baik, nah kalau kita tidak memberikan penghargaan, pertanyaannya, apa sih yang kita berikan kepada murid kita? Nah, yang kita berikan kepada murid kita untuk memotivasi, di luar penghargaan itu adalah yang disebut dengan apresiasi. Baik, apresiasi ini atau pengakuan. Jadi seseorang itu eee, membutuhkan yang namanya pengakuan. Pengakuan ini diberikan oleh seorang guru, baik secara khusus, pribadi, kepada semua murid bergantian secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, seperti apa apresiasi atau pengakuan itu? Nah, misalnya ketika seorang guru berterima kasih, "Oh, terima kasih untuk rasa tanggung jawab yang kamu lakukan," atau "Ibu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita." Nah, itu adalah bentuk-bentuk pengakuan atau apresiasi kebajikan atau apresiasi atas nilai-nilai kebajikan yang telah dilakukan oleh murid kita. Jadi sesungguhnya apresiasi ini adalah hal yang penting. Ketika kita bertepuk tangan kepada siswa yang mampu atau memberikan semangat, itu sebenarnya adalah salah satu